Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fahri di podcast Fib berbicara episode 3. Pada podcast kali ini kita akan mengulik membahas tentang dana LK di Fib UNM. Adapun narasumber kita pada podcast kali ini ialah salah satu orang hebat, orang yang cukup dikenal oleh mahasiswa di UNM, utamanya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Beliau sudah ada di samping kiri saya, Kakanda Dirga. Halo Kak. Halo, Apa kabar? alhamdulillah saat ini masih baik. Kesibukan hari ini, akhir-akhir ini apa Kak? Ya, kesibukan akhir ini saya banyak di sekolah, kadang juga ke kampus, kadang berliterasi, kadang juga di dunia pers. Mungkin seputar itu. Kalau bisa sedikit diberitahu dari jurusan mana Kak? Oh ya, saat ini saya masih menempuh pendidikan tinggi, baru bersemester 9, jurusan PGSD FIP UNM. Ya, itu dia teman-teman sedikit tentang narasumber kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pembahasan podcastnya terkait dana LK di FIP UNM. Ya, yang pertama Kak, kan kita membahas tentang dana LK di FIP UNM. Tentunya dana LK ini bisa dibilang sangat vital ya Kak. Iya. Karena ini yang menunjang program-program kerja kita, utamanya di lembaga kemahasiswaan. Betul. Kalau boleh saya tahu Kak, dana lembaga kemahasiswaan ini asalnya dari mana sih Kak? Kalau masalah asalnya dari mana, saya tidak bisa pastikan dari mana. Cuman pengelolaan dana itu jelas dari PNBP. PNBP ini macam-macam di kampus. Salah satunya ya UKT, uang kuliah tunggal mahasiswa, yang kau bayar, yang saya bayarkan, yang teman-teman semua bayarkan. Uang-uang itu nanti yang akan dikelola dan ditujukan sekian persen untuk khusus dana lembaga kemahasiswaan. Itu baru analisis saya, karena kadang saya juga punya satu analisis yang lain, misalnya kayak BOPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, itu ada juga, cuman saya tidak bisa pastikan pengelolaannya kemana. Yang paling kuat hari ini ya hanya UKT. Berarti untuk analisis sementaranya kakak itu bisa dibilang dari UKT mahasiswa ya Kak? Betul. Dan terus masuk ke rekening rektor. Rekening Atau bagaimana? universitas. Rekening universitas. Iya, langsung ke universitas. Tapi kalau sistematisnya Kak, sampai kita dapat kalau di FIP sendiri setiap lembaga kemahasiswaan itu kalau tidak salah kurang dari 10 juta. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara sistematisnya pembagian tersebut. Pembagian dari mana ini maksudnya? Dari tingkat universitas sampai turun sampai begitu. kita dapat sekarang dana segitu yang kurang dari 10 juta itu. Iya. Saya mulai dari mana ya? Saya mulai dari ini. Kemarin sempat memang saya meriset tentang UKT itu untuk dilarikan ke dana lembaga kemahasiswaan berapa. Kalau sistematika secara pastinya mungkin ini masih menjadi pertanyaan besar saya. Cuman beberapa sumber yang sempat saya temui, mulai itu dari wakil dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan sampai pada staf wakil rektor 3, itu sama-sama mengakui pernah memakai pengelolaan pagu anggaran 70% 30%. Jadi 70% dikelola universitas, 70% fakultas, 30% universitas. Untuk masalah untuk masalah hari ini itu mulai buram karena waktu mahasiswa UNM di satu wadah yang namanya mahasiswa UNM bersatu itu hari, kan pernah WR2 itu mengatakan di depan mahasiswanya, di depan demonstran, dia bilang sejak eranya
rektor Profesor Hussein Syam, dia bilang begitu. Blur itu katanya, blur itu ketentuan. Kan masa aksi bertanya itu hari tentang apa? Tentang pengelolaan pagu anggaran itu. Nah, cuman WR2 bilang sejak eranya rektor yang sekarang. Eranya rektor yang sekarang blur itu ketentuan. Artinya blur itu ketentuan 70-30 ini tidak punya kepastian. Apakah 70% lari ke fakultas atau 30% itu lari ke universitas? Kan bisa saja selanjutnya WR2 itu bilang sejak eranya sejak eranya rektor sekarang semua bisa dikasih katanya. Yang penting fakultas butuh. Berdasarkan hitungan proporsional. Hitungan proporsional ini kan abstrak lagi, tafsirannya bisa bebas gitu, luas. Jadi di hasil riset saya itu yang saya sampaikan analisis bahwa yang awalnya dikelola 30% oleh universitas itu bisa berubah. Entah itu dia berubah jadi 70% ataukah yang lainnya. Jadi begitu sistematika awalnya. Karena itu kan yang menentukan pagu anggaran fakultas 70%-nya. Jadi berapa persen diambil universitas, sisanya nanti dikelola fakultas. Sisanya nanti ini tentu akan berpengaruh ke dana lembaga kemahasiswaan. Jadi begitu sistematikanya. Dari 70% 30% itu. Kan kita juga begini Kak. Mungkin bisa kita lihat dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa utamanya di FIB ini kan bertambah. Mungkin ada satu jurusan atau dua jurusan yang jumlah mahasiswanya berkurang. Cuman ada momentum di mana pimpinan itu mengatakan bahwasanya ulang. Sabar. Kan begini Kak, kita melihat ke belakang bahwasanya setiap tahun ini mahasiswa utamanya di Fakultas Ilmu Pendidikan itu bertambah Kak. Ada beberapa jurusan mungkin satu atau dua jurusan yang berkurang jumlah mahasiswanya. Namun bisa kita lihat jumlah dana kemahasiswaan, dana lembaga kemahasiswaan itu setiap tahunnya berkurang. Dan padahal ini kan bisa kita lihat itu jumlah mahasiswa setiap tahunnya itu bertambah kan Kak. Jadi UKT yang masuk ke universitas otomatis setiap tahunnya bertambah. Ini kan menimbulkan pertanyaan, kenapa jumlah uang dana lembaga itu setiap tahunnya berkurang, padahal jumlah mahasiswa itu terus bertambah. Mungkin ada penjelasan singkat terkait itu Kak, berdasarkan hasil riset-riset tak? Iya, saya ini lagi-lagi betul memang bahwa jumlah mahasiswa itu bertambah. Cuman di Fakultas Ilmu Pendidikan setahu saya tahun lalu itu di 2023 berarti di tahun lalu 2022 ya, angkatan 22 itu jumlah mahasiswa barunya 1441. 2023 itu berkurang katanya Presiden Anda itu 1100 apa itu kemarin dia bilang atau berapa, tapi berkurang. Cuman poinnya adalah sebenarnya poin berkurangnya menurut saya bukan di jumlah mahasiswanya, bukan, tapi di pengelolaan pagu anggarannya. Saya di situ sih kecurigaannya, karena itu tadi yang kujelaskan di 70-30 itu. Hasil riset saya kemarin itu menemukan pagu anggaran Fakultas Ilmu Pendidikan dari uang kuliah tok saja ya, hanya dari uang kuliah tunggal saja, itu jumlahnya per semester itu 8 miliar lebih. Saya lupa jumlah pastinya, 8 miliar 900 kalau tidak salah itu. Iya, 8 miliar 900. Itu satu semester. Kalau nanti kalau nanti pengelolaan itu dilakukan, pasti yang dia kelola itu kan per tahun. Artinya ada UKT sebanyak 2 semester yang dikelola. Jadi kali 2 saja itu. Jumlahnya yang ku dapat kemarin hampir 18M, 17M 900 sekian, tidak salah, 17M sekian. Nah, yang lucu sekarang adalah
Saya membagi itu 70-30. Saya pakai normatif saja yang sering diakui sama wakil dekan, yang sering diakui sama orang-orang birokrasi itu 70-30. Saya hitung 70% saya larikan ke fakultas ini. Terus 5% dari 70% itu lari ke dana lembaga kemahasiswaan. Nah, WD wakil dekan khususnya kemahasiswaan kemarin pernah bilang ke saya bahwa pengelolaan untuk 5% itu dibagi lagi 60-40. 60 itu khusus ke dana lembaga kemahasiswaan ke masing-masing organisasi di fakultas. Nah, saya lakukan itu. Nah, yang saya dapat itu hasilnya ada 300-an juta lebih di situ. 300-an juta lebih. Dibagi ke 14 lembaga kemahasiswaan, masing-masing bisa dapat 26 juta 900 sekian. 27 juta lah kalau dibulatkan. Realitasnya hari ini Anda di BEM saja itu hanya 12 juta kan. Di himpunan yang lain itu di bawah 10 juta. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Nah, sedangkan presiden Anda pernah menyampaikan bahwa pagu anggaran, apalagi waktu dialog kemarin itu terang-terangan wakil dekan pagu anggaran itu hanya kurang lebih 4M. Nah, sedangkan tidak sesuai dengan hitungan saya. Hitungan uang kuliah tunggal, bukan hitungan PNBP yang lain, hanya uang kuliah tunggal. Terus pada dialog kemarin juga dia mengaku bahwa hanya sekian ya yang diberikan sama universitas. Hanya sebanyak itu yang diberikan universitas. Yang menjadi pertanyaan di saya sebenarnya bukan ke dekanatnya, tapi ke rektoratnya, ke tingkat universitasnya. Bagaimana sebenarnya pengelolaan pagu anggaran itu? Mungkin itu saya yang mengganggu saya. Makanya saya terangkan di situ bahwa analisis yang paling saya soroti yaitu pernyataan WR2 bahwa sejak eranya rektor sekarang ketentuan 70-30 itu menjadi blur. Sehingga dalam asli riset itu saya jelaskan bahwa yang semestinya karena WR2 karena wakil rektor seperti itu argumennya, artinya dana lembaga kemahasiswaan yang harusnya 26 juta lebih itu hampir 27 juta yang mestinya diterima hari ini itu tidak terrealisasi karena pagu anggaran juga berubah dari universitas itu. Makanya itu sih yang menjadi analisis saya dari hasil riset kemarin. Jadi sebenarnya perlu transparansi ini Kak. Muaranya memang ke situ, transparansi. Kalau misalnya dekanat bilang hanya segitu yang jadi diberikan pagu anggarannya dari universitas, artinya hasil riset kemarin itu harusnya yang jawab itu bukan orang di sini, orang di fakultas, tapi orang-orang di universitas yang mestinya menjawab itu. Kan kemarin juga di dialog mereka akui kan, tanya saja ke universitas, kan ada itu kemarin. Kalau saya tidak salah ya, kira-kira begitu mungkin. Nah selanjutnya Kak, ini kan beberapa waktu yang lalu sedang hangat tulisan Kakak yang tentang kejanggalan dana LK di FIB UNM. Ya. Itu kan Kakak yang tulis. Apa sih faktor yang mendorong Kakak untuk tulis itu tulisan? Oh iya. Menarik pertanyaannya. Dulu waktu masih di BEM ya, saya pernah juga di BEM periode sebelum Anda. Informasi pertama soal riset UKT itu saya dapat dari teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia sampaikan itu hari Menteri Riset dan Pengembangannya sempat diskusi dengan saya. Dia sampaikan ke saya bahwa ada kejanggalan dana lembaga kemahasiswaan di fakultasnya. Dia jelaskan dia tunjukkan hasil risetnya bahwa seharusnya di sana 40 juta diterima setiap LK. Nyatanya di sana hanya waktu itu dia bilang 20 jutaan saja. Jadi ada beberapa yang hilang dari itu. Jadi saya penasaran. Saya tanya bagaimana mekanismenya Anda bisa dapat angka-angka sekian apa dan segala macam. Dia jelaskan kepada saya mekanismenya. Pun itu yang bukan menjadi motivasi saya sebenarnya, tapi itu tersimpan di kepalaku. Itu terekam di memoriku. Nah, memori itu meledak ketika mendengar ternyata beberapa LK bilang
bahwa dananya itu di bawah 10 juta. Nah, makanya saya mulai ini, kenapa bisa tahun lalu itu kalau tidak salah ingat 8 jutaan itu per 8 juta nggak berapa itu per dana per LK, saya lupa. Tapi yang jelas adalah setiap tahun memang mengalami penurunan. Contohnya waktu periode saya di himpunan itu untuk PGSD saja itu 27,5. Nah, sekarang PGSD saya dengar dari BEM itu dari organisasi Anda itu 21 juta. Itu berkurang. Jangankan itu di himpunan saja. Periode saya kemarin itu waktu masih di himpunan jurusan lain itu kecuali PGSD ya itu dapat belasan juta. Sekarang hanya jutaan saja. Nah, itu yang mengganggu saya. Makanya memori tentang cara meriset dari ekonomi itu saya terapkan. Itu yang saya pakai untuk meriset. Apun beberapa mekanisme yang saya diskusikan bersama menrisnya itu hari ternyata sudah ada yang tidak bisa diterapkan. Karena itu hari kalau tidak salah dia bilang dia ambil dari PD Dikti apakah namanya itu linknya kementerian itu untuk data-data mahasiswa. Katanya dia ambil dari situ aksesnya. Nah, waktu saya coba akses ternyata tidak bisa. Makanya saya ambil alternatif lain yang bisa saya pertanggungjawabkan, yaitu meminta absen mahasiswa aktif di setiap kelas di masing-masing jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin itu kalau sekadar. Jadi tulisan yang kakak terbitkan ini riset-risetnya dibantu oleh teman-teman BEM juga. Iya, Riset. dibantu. Ada bukan hanya teman-teman di BEM tapi masing-masing pun juga membantu. Jadi banyak yang membantu di hasil riset itu. Teman-teman di BEM khususnya Kementerian Riset dan Pengembangan, di beberapa himpunan juga, semua himpunan malah saya ajak komunikasi, semua membantu memberikan apa yang saya butuhkan. Cuman yang menarik ini hanya di PGSD Boni saja kemarin. Dari masing-masing angkatan setiap jurusan hanya PGSD Boni yang membuat saya tertarik di sana. Ya berdasarkan hasil tulisannya kakak yang terbitkan, ada indikasi normalisasi kecurangan Indikasi normalisasi atau kecurangan. bagaimana? Saya menyebutnya ini ya, dugaan kuat penyelewengan dana lembaga mahasiswaan. Saya menyebutnya begitu. Kenapa saya menyebutnya begitu? Karena saya tidak punya akses siapa yang menyelewengkan. Makanya di situ saya tidak tulis siapa pelakunya. Cuma yang lucu kemarin di dialog saya lihat, ini wakil-wakil dekan ini merasa dirinya menyembunyikan. Padahal saya tidak sebut pelakunya siapa di situ. Saya juga heran kenapa dia bilang di dialog itu, saya nonton, tidak hadir di dialog, saya nonton, dia bilang tahun lalu itu saya diberitakan memotong uang dana LK, tahun ini saya diberitakan lagi menyembunyikan dana LK. Bilang nggak di tulisan itu saya tidak tulis kesimpulannya siapa yang menyelewengkan apa dan segala macam. Kan riset itu begitu. Jadi analisis si penulis, analisis saya itu berdasarkan hasil riset, bukan di luar hasil riset. Saya bingung kenapa konklusi yang hadir kemarin di dialog dia merasa begitu. Padahal saya sebenarnya tidak singgung beliau itu, saya tidak singgung beliau. Malah pertanyaan besar saya di situ sebenarnya memang ada penyelewengan, tapi analisisnya adalah di pengelolaan pagu anggaran itu yang 70-30 di situ. Terkait kan ini indikasinya kakak itu ada penyelewengan terhadap dana lembaga kemahasiswaan, utamanya di LKV UNM. Betul. Apa yang kakak inginkan terkait tata cara pengelolaan dana lembaga kemahasiswaan, utamanya di universitas kita ini? Setahu saya, prinsip dunia akademis itu ketika ada hasil riset apa dan segala macam, tentu hasil riset itu harus ditantang dengan argumen yang rasional pula. Jadi kalau misalnya hasil saya kuat bahwa harusnya setiap LK itu, saya merasa kuat bahwa mereka setiap LK itu harus terima 27 juta. Tapi waktu dialog kemarin dia bilang tidak begitu pengelolaannya. Lantas yang harus dipertanyakan sebenarnya adalah
Saya tulis di situ, muaranya hanya satu, transparansi. Jadi yang harus ditahu sebenarnya bagaimana sebenarnya pengelolaan itu, penganggarannya. Kan kemarin juga waktu dialog itu diakui bahwa hanya sekian yang dikasih sama universitas, hanya kurang lebih 4M kan. Berarti analisis yang saya hasilkan, yang saya tulis di tulisan itu bisa jadi benar. Pengelolaan pagu anggarannya tidak jelas, makanya yang diterima fakultas itu kecil. Jadi itu akan berimpek ke dana LK yang kecil juga nanti hasilnya. Padahal kalau misalnya sesuai hasil riset saya, kalau misalnya betul-betul 17M sekian, 70-30-nya itu hasilnya nanti dikelola fakultas itu 12M sekian. Tentu dana LK akan besar. Kalau masalah ditanya apa harapan, ya harapan saya tentu satu, tetap di hasil riset saya setiap LK itu menerima sekian, 27 juta sekian. Itu sesuai hasil riset saya. Nah, untuk membantah itu tentu bantahnya hanya satu, bukan argumen yang hanya menuding saja bahwa hanya sekian saja yang diterima, tapi harus bisa membantah hasil riset saya bahwa memang ya UKT mahasiswa yang diterima hanya sekian. Makanya pagu anggaran FIP hanya 4 miliar. Kan saya sudah meriset sampai ke akar-akarnya bahwa totalnya semua itu 18M. Itu masuk ke kas universitas yang statusnya sekarang BLU, bukan Satker. Kan Satker harus masuk ke negara dulu. Artinya kalau masuk ke negara ya berarti dugaan kuatnya lain lagi, bukan di universitas tapi di negara. Tapi ini ya langsung masuk ke universitas. Jadi pertanyaan saya transparansinya. Jadi muaranya harapannya itu dua. Pertama, dananya normal sesuai dengan hasil riset saya 27 juta sekian, itu rata. Cuman kemarin beberapa stakeholder sempat bilang tidak bisa katanya rata itu semua karena ada beberapa jurusan yang banyak mahasiswanya kan. Tapi setidaknya intinya adalah 300 juta sekian itu untuk dana LK. Saya di tulisan itu saya bandingkan bahwa yang terdistribusi itu hanya 100-an juta, tidak sampai 200 juta. Berarti ada 200 juta yang hilang di situ. Makanya ya harapan saya ya tetap sesuai 300 juta terdistribusi, bagaimanapun bentuknya ke masing-masing LK, apakah itu rata atau berbeda. Terus harapan yang kedua tentu transparansi itu pagu anggaran. Karena pernyataan WR2 soal itu, ketentuan itu blur sejak era rektor sekarang, itu mengganggu pikiran saya, sangat mengganggu. Karena potensi penyelewengan bisa jadi ada di situ. Karena artinya ada fleksibilitas di universitas itu. Ya kalau misalnya memang bukan 70-30 ya berapa ketentuannya kan? Supaya kesannya apa ya? Kesannya tidak ada, kesannya lembaga kemahasiswaan itu tidak dimarginalkan, tidak dipinggirkan. Jadi ya berapa saja dikasih nanti itu dana lembaga kemahasiswaan, berapa saja dikelola itu fakultas, supaya tidak ada kesan begitu. Ya makanya harus ada ketentuan itu dari atas, supaya kalau ketentuannya jelas, dana LK juga pasti jelas. Masalahnya itu sudah dinyatakan bahwa blur itu, makanya dana LK kamu sekarang tidak jelas juga kan. Ya. Itu yang menjadi soal itu. Berarti transparansi ya. Iya, tetap transparansi muaranya. Karena ini juga saat ini dana lembaga itu yang menjadi tanda tanya, tidak jelas sampai hari ini. Sampai banyak lembaga kemahasiswaan utamanya di FIP UNM yang karena sedikit mereka dapatkan dana lembaga itu mereka harus turun galdan. Iya, saya pernah itu waktu masih di lembaga kemahasiswaan, dekanat pernah itu bilang, bukan dekanat sih, beberapa dosen itu bilang, jangan nih kau pergi itu galian lah di luar pakai itu atributmu, kasih bikin malu nama baik kampus katanya. Beberapa dosen bilang begitu. Cuma dalam hati saya, lucu juga ini, dia larang kami galan baru dana LK itu sedikit juga, hanya tidak bisa mengakomodir seluruh kegiatan kemahasiswaan di LK. Ya mau tidak mau harus ini kan, harus galang dana. Ya, seharusnya pimpinan juga sadar ya kak. Iya harusnya. Mahasiswa saya
begini kasihan. Betul. Harus sadar. Saya juga berharapnya begitu. Ya, terakhir Kak, mungkin sebelum ditutup, mungkin ada saran terkait dana lembaga kemahasiswaan ini di FIB ini, mungkin untuk pimpinan-pimpinan fakultas ataupun universitas. Sarannya bukan hanya ke atas ya, ke pimpinan, tapi ke mahasiswa juga. Jadi ada dua saya kategorikan, secara horizontal dan vertikal. Vertikal ini pimpinan ya, dekanat kah, rektorat kah, harapan dan saran itu transparansi. Karena apa ya istilahnya? Selalu saja dia bilang bahwa ada pihak berwenang yang kami transparansikan, bukan kalian toh mahasiswa, bukan kalian. Nah, yang mengganggu saya ada universitas di Jawa tuh, di Jawa kan, di Sulawesi, Kendari kalau tidak salah, yang tetap mentransparansikan RKKL-nya padahal statusnya sama dengan UNM, sama-sama BLU, Badan Layanan Umum. Nah, kenapa UNM tidak bisa? Kenapa dia bisa? Kan itu jadi pertanyaan. Kalau di Permen nomor 25 tahun 2020 itu transparansi itu ada catatannya di bagian lampiran, transparansi ditujukan untuk yang punya kepentingan. Sedangkan kita ini mahasiswa punya kepentingan, apalagi lembaga kemahasiswaan. Kan kita punya kepentingan di ranah dana itu. Jadi tetap transparansi jadi saran yang konkret untuk menyelesaikan kekisruhan ini, masalah-masalah ini. Untuk saran horizontal di mahasiswa, saya saranku untuk mahasiswa ya jangan asal-asal terima saja itu argumen-argumen pembenaran, entah itu dari dekanat atau rektorat. Kalian juga perlu membuktikan lewat riset-riset yang konkret. Kan ranah-ranah ilmiah kampus harusnya begitu. Semua argumen yang diucapkan di dalam kampus itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk yang disampaikan kemarin itu kan, baru beberapa bulan jadi wakil dekan sudah berambut putih. Itu juga harus dipertanggungjawabkan itu. Betulkah itu rambut putihnya setelah jadi wakil dekan atau sebelum jadi wakil dekan? Kan itu begitu. Analoginya itu begitu. Sama dengan mahasiswa ya? Kalau menerima yang begitu harus jadi dipertanggungjawabkan gimana. Sama juga dengan argumen yang Anda lontarkan ke pimpinan tuh, kalau menuntut sesuatu harus ada yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Nah, salah satunya jalannya itu sih lewat riset. Mungkin itu saja saran saya, baik itu horizontal atau vertikal, harus bisa saling mempertanggungjawabkan. Di ranah vertikal pertanggungjawabannya transparansi, di ranah horizontal pertanggungjawabannya lewat riset, jangan asal ngomong saja kan. Dia tadi teman-teman, saran dari narasumber kita hari ini, bahwasanya perlu adanya transparansi terkait dana lembaga di FIB UNM, dan untuk saran kepada teman-teman, bahwasanya jangan mudah terpengaruh oleh pola-pola yang dilakukan oleh birokrasi atau pimpinan untuk menenangkan teman-teman, tapi teman-teman harus tetap berada di jalan yang benar, tetap berusaha untuk melakukan riset terkait dana lembaga kemahasiswaan. Terima kasih atas waktunya Kak, sudah mau hadir di podcastnya kami. Sama-sama. Sekian untuk podcast Fiber episode 3 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata, diam itu emas, jargon bijak yang selalu disalahpahami. Karena menurut saya, bicara berisi itu platinum, diam itu Wapres Republik Indonesia.